Hai semuanya. Hai Kak Kres. Hai Kak Winda. Wah, hari ini kelihatan seneng banget nih. Kenapa Kak? Karena bisa syuting lagi, ketemu kalian meskipun lewat apa nih? Lewat online gini. Iya, tapi ada hal lagi nih yang selain ketemu sama adik-adik semua, kita bisa pelayanan bareng-bareng. Ada hal lagi yang membuat aku merasa senang Kak. Karena Tuhan itu baik. Aku juga mengalami kebaikan. Wah. Adik-adik pasti mengalami juga nggak? Hah? Ada yang ngalami? Wah. Kalau gitu, kita mau ucapkan syukur kebaikan Tuhan yang kita rasakan lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan hari ini yuk. Ayo semua berdiri, apa duduk kamu? Berdiri aja. Tapi kita mulainya dalam doa dulu yuk. Ayo kita berdiri, kita berdoa. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Ayo yuk kita lipat tangan semua dan pejamkan mata. Bapa di surga, kami bersyukur sekali karena Tuhan selalu menyertai kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan pada papa, mama, saudara kami, dan anggota keluarga kami lainnya, terutama pada setiap kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan yang berkati dan tuntun ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan siap memuji-Mu. Amin. Kita menyanyikan sama-sama ya. Semua siap-siap, sudah siap berdiri kan? Kakak sudah siap Ibu. Hadapan kasih setiamu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempolnya semuanya. Katakan, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Katakan lagi yuk, engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik. Datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Sekali lagi engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Baik ya. Kak Kres, kenapa Kak? Kak Winda dulu, Kak Winda. Siapa dulu? Sweet, Kak? Oke, Sweet. 1, 2, 3. Loh? Oke, Kak Kres dulu. Kak Kres dulu. Mau ngapain nih? Nah, mau cerita tentang? Aku mau tanya nih Kak. Kak Kres pernah nggak Kak mengalami masa-masa Kak Kres melihat kebaikan Tuhan dari kecil sampai besar? Oh, melihat sampai sekarang bahkan. Kalau misalkan dalam hal waktu pengalaman buruk pasti pernah kan? Pernah dong. Menurut Kak Kres, waktu mengalami pengalaman buruk itu apa juga itu kebaikan Tuhan?
Termasuk itu juga kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dari pengalaman buruk itu kita juga bisa semakin belajar mengenal Tuhan, belajar lebih dekat sama Tuhan, belajar mengharap pertolongan dari Tuhan. Betul juga ya. Berarti semuanya dalam hidup kita itu karena Tuhan baik. Benar. Nah kalau gitu, ayo kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Semua Baik. Ayo siapkan hati kita, ambil sikap berdoa yang tepat. Dari semula, katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, kami percaya Tuhan, sejak Engkau menciptakan setiap kami, setiap pribadi kami Tuhan, kami percaya Engkau punya tujuan yang mulia untuk setiap kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami untuk tujuan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan di setiap masa, baik masa kesulitan maupun masa-masanya yang indah Tuhan, kami tetap boleh melekat kepada Tuhan Yeshua. Kami tetap boleh berharap kepada Tuhan Yeshua, supaya Tuhan, hidup kami yang Kau ciptakan ini Tuhan boleh benar-benar terjadi Tuhan, sesuai
sesuai dengan kehendak-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, supaya kami boleh mendengar, kami boleh menaruh hati kami pada setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap ibadah kami hari ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Bye. Halo semuanya. Kak Wenda agak gimana gitu hari ini, karena ada beberapa hal yang membuat Kak Wenda hari ini bertanya-tanya. Lebih tepatnya sih bertanya-tanya tentang satu lagu yang kalian semua juga pasti tahu liriknya. Kak Wenda tuh bertanya, apakah benar lirik lagu itu benar-benar bisa kita imani ya? Lirik lagunya sih berkata seperti ini: semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kalian pasti pernah dengar lagu itu kan? Kak Wenda benar-benar bertanya, apa benar semua yang Tuhan perbuat itu dalam hidup kita itu semuanya baik? Kalau memang semuanya itu baik, kenapa kok Kak Wenda akhir-akhir ini suka bertanya-tanya seperti, mengapa ya aku tidak seperti teman-temanku yang lain? Mengapa aku harus mengalami hal yang tidak enak, gak seperti teman-temanku dulu waktu mereka kecil? Kak Wenda jadi bener-bener merasa bingung nih. Padahal hari ini harus cerita firman Tuhan sama kalian. Oh, by the way, coba deh lihat sekelilingnya Kak Wenda. Kalau kalian lihat sekelilingnya Kak Wenda, apa yang kalian lihat? Ruangan seperti ruangan yang ada di mana ya? Ya, kita seperti ada di ruangan yang ada di dalam istana Firaun, seperti ada di Mesir. Sebetulnya firman Tuhan hari ini juga berhubungan dengan apa yang Kak Wenda tadi pertanyakan, dan juga berhubungan juga nih sama tempat saat ini Kak Wenda berada. Ya, selain Kak Wenda dulu juga pernah berpikir, ada nggak ya tokoh Alkitab yang juga bertanya-tanya seperti Kak Wenda? Misalkan, mengapa aku begini? Mengapa tidak begitu? Padahal kan yang lagi tren TikTok saat ini, kalau bisa begini, bisa begitu. Tapi Kak Wenda bertanyanya, mengapa harus begini? Mengapa kok tidak begitu? Tokoh dalam Alkitab yang juga punya pemikiran yang sama seperti Kak Wenda adalah Yusuf. Kita semua tahu kan siapa Yusuf dan apa yang dia alami. Ya, Yusuf itu adalah anak dari Yakub. Dia memiliki banyak saudara laki-laki. Dan Yusuf adalah salah satu anak yang paling dikasihi oleh ayah Yakub. Yusuf sebetulnya adalah anak yang dengar-dengaran dan taat dan mau belajar firman Tuhan. Karena itulah itu yang membuat bagaimana ayahnya juga sangat mengasihi Daud. Kok Daud sih? Yusuf. Nah, akhirnya kasih yang berlebihan itu membuat kakak-kakaknya Yusuf iri. Hingga suatu saat ketika Yusuf mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan tentang masa depannya, Yusuf pun menceritakan itu semua kepada saudara-saudaranya, dan membuat semua saudara-saudaranya laki-laki merasa iri hati dan marah dan berkata, apakah maksudmu kami nanti akan tunduk menyembahmu? Itu yang ditanyakan oleh saudara-saudaranya. Dan yang membuat rasa iri hati saudara-saudaranya makin muncul adalah ketika Bapak Yakub memberikan Yusuf jubah warna-warni yang pada saat itu sangat mahal harganya.
Karena untuk membuat jubah satu warna itu sudah memerlukan waktu cukup banyak, apalagi dalam satu jubah harus bermacam-macam warna. Karena itulah memunculkan rasa iri hati yang lebih hingga suatu saat Yusuf yang merasa mungkin pada saat itu dia merasa hidupnya menjadi anak yang disayangi oleh ayahnya, dan dia mendapatkan mimpi dari Tuhan yang mengatakan bahwa dia nanti akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin merasa wah, aku aman, aku bahagia. Yusuf mulai mengalami hal yang mengubah hidupnya begitu luar biasa, berubah dan berbeda. Ketika Yusuf pergi mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, kakak-kakaknya punya rencana untuk membunuh Yusuf. Namun niat membunuh itu diurungkan. Mereka memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering, yang artinya tidak basah. Ya iya, kering lawan katanya basah, tapi sebetulnya artinya sudah tidak ada airnya. Lalu mereka pun menjual Yusuf kepada salah seorang penjual budak untuk membawa Yusuf ke Mesir dan dijual di pasar khusus budak. Disitulah Yusuf mulai mengalami rasa sedih, dan mungkin dia mengalami pertanyaan yang sama seperti yang Kak Wenda tadi pertama ungkapkan, berkata, mengapa aku harus begini? Mengapa aku tidak begitu saja tetap tinggal di rumah ayahku? Aku kan tidak salah apapun terhadap kakak-kakakku. Mengapa kakak-kakakku berbuat jahat seperti itu kepadaku? Aku tidak melihat hal baik yang terjadi padaku. Mungkin pada saat itu Yusuf pun berkata demikian. Hingga akhirnya ada seorang yang bernama Potifar membeli Yusuf dari pasar budak, dan akhirnya bekerja di rumah Potifar. Pada saat tiba di rumah Potifar, Yusuf tetap memberikan yang terbaik. Yusuf mulai belajar untuk mulai melakukan pekerjaannya, walaupun mungkin tidak mendapatkan hak yang sesuai dari apa yang dia kerjakan. Mungkin sambil dia bekerja, dia tetap merindukan ayahnya, dan dia berkata, mengapa aku harus jauh dari rumah ayahku? Mengapa aku harus jauh dari tempat di mana aku dilahirkan? Tapi di situ ternyata ada hal baik yang kemudian terjadi. Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil, dan dalam hal buruk yang dialami Yusuf, Tuhan bekerja membuat hati Potifar melihat pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yusuf, dan akhirnya mengangkat Yusuf menjadi kepala pelayan di rumahnya. Semua isi rumahnya adalah tanggung jawab dari Yusuf. Yusuf mulai merasa, wah, ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin setelah ini aku akan mengalami hal yang baik. Mungkin setelah ini hal buruk akan jauh dariku. Namun ternyata hal buruk yang berikutnya mendatangi kehidupan Yusuf. Apa itu? Istri dari Potifar mendekati Yusuf dan menggodanya. Namun Yusuf menolak, karena Yusuf tahu istri Potifar bukanlah miliknya, tapi milik dari tuannya yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Lalu akhirnya Yusuf lari dari istri Potifar, dan Yusuf pun difitnah. Setelah itu Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di situ pun Kak Wenda juga berpikir, pasti Yusuf pun berkata, semuanya apakah baik? Mengapa apa yang sudah baik sekarang menjadi tidak baik lagi? Ya, dalam ketidakbaikan yang dialami oleh Yusuf pada saat itu, Tuhan kembali datang dan menyertai Yusuf. Yusuf pun dibuat berhasil dan diberikan kepercayaan yang begitu besar oleh kepala penjara. Dan pada saat itu Yusuf pun didatangi oleh dua orang, yaitu pekerja Fir'aun, juru roti dan juru minum. Mereka berdua menanyakan mimpinya, dan ketika mereka menanyakan mimpinya, Yusuf mengartikan. Salah seorang di antara mereka, arti dari mimpinya adalah dia akan ditangkap oleh Fir'aun dan dia akan jatuhkan hukuman mati. Dan salah seorang yang lainnya akan diberikan kebebasan dan namanya akan kembali dipulihkan, keadilan terjadi padanya.
Yusuf akhirnya meminta kepada sang juru minum untuk berkata, "Juru minum, kalau nanti bertemu dengan Firaun, bilang ya, aku nanti yang mengartikan mimpimu dan aku di sini tidak bersalah apapun." Namun juru minum ketika menemui Firaun, ketika dia kembali pada posisinya, dia melupakan Yusuf hingga akhirnya waktu berlalu cukup lama dan bagi Yusuf seperti tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Seperti hanya hal buruk saja yang menimpanya. Namun ketika Firaun mendapatkan mimpi lama setelah itu, dia meminta tahu arti mimpinya kepada semua orang di Mesir. Namun tidak ada yang bisa mengartikan. Hingga juru minum teringat, "Oh ya, ada seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpiku sebelumnya. Dan apa yang diartikan benar-benar terjadi." Dipanggillah Yusuf dan mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan tepat pada saat itu Raja Firaun langsung segera mengangkat Yusuf untuk menjadi tangan kanannya, memiliki kekuasaan yang sama. Yang berbeda hanyalah Yusuf tidak memiliki mahkota dan tidak duduk di tahta Firaun. Ya, dari cerita itu sebetulnya Kak Wendo juga bisa berpikir, semuanya kadang terjadi baik, kadang terjadi tidak baik. Tapi apakah hanya itu saja? Seperti yang dialami Yusuf, walaupun Yusuf pada saat itu sudah mendapatkan posisi yang baik menjadi seorang tangan kanan raja, dia masih belum mengerti apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidupnya. Apa arti mimpi yang dia dulu dapatkan dari Tuhan ketika ia jauh lebih muda saat masih tinggal dengan ayahnya. Akhirnya Yusuf pun mulai mengerti apa arti mimpinya ketika musim kering datang dan saudara-saudaranya datang dari Israel, dari Kanaan menuju ke Mesir untuk meminta beras dan gandum yang mereka dapat beli dari Mesir. Nah, akhirnya Yusuf pun berkata, "Ya, semua yang Tuhan boleh berikan dan izinkan datang kepadaku itu baik. Semuanya itu Tuhan izinkan supaya aku bisa sampai di Mesir untuk menjadi tangan kanan Firaun, untuk membantu keluargaku, bahkan untuk bisa menolong semua keturunan Israel." Semua baik. Ya, semua baik. Bahkan mungkin ketika kita merasa itu tidak baik untuk kita, Tuhan sangat mengenal kita semua. Tuhan sangat mengenal Kak Wenda. Karena itu Tuhan taruh Kak Wenda di keluarga Kak Wenda saat ini. Karena Tuhan tahu hal buruk yang pasti akan terjadi dan yang akan Tuhan izinkan di masa-masa depan Kak Wenda, itu untuk maksud baik, untuk maksud di mana Tuhan merancangkan hal yang indah supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup Kak Wenda. Seperti yang dalam ayat yang akan kita baca sama-sama ya. Kalian bisa buka di Roma pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat kedua sampai yang kelima. Kak Wenda bacakan ya. "Oleh Dia Tuhan, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan." Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berdiri di dalam iman untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa memuliakan Tuhan dan kita dapat pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan juga dalam diri kita. Tapi apakah hanya itu? Ternyata firman Tuhan berkata berbeda. Bukan hanya hal itu saja yang akan kita alami, tapi juga di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bagi kita yang mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kita, Tuhan bukan berarti akan menjauhkan kita dari hal buruk, tapi Tuhan izinkan hal buruk itu terjadi kepada kita. Himpitan atau masalah yang gak enak. Untuk apa sih? Supaya kesengsaraan itu memberikan kita ketekunan. Seperti Yusuf,
Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Yusuf. Tapi untuk mencapai hidup itu, untuk mencapai rancangan itu, Yusuf harus memiliki ketekunan yang kuat terlebih dahulu. Tuhan izinkan dia harus dibuang oleh saudaranya. Tuhan izinkan dia harus berada di pasar budak. Dia izinkan menjadi budak untuk dipenjara jauh dari orang tuanya. Tuhan izinkan supaya Yusuf menjadi tekun. Di ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita tekun menghadapi mungkin hal yang tidak enak pada saat kita akhir-akhir ini alami ataupun di masa depan kita nanti, itu membuat kita menjadi orang yang tahan uji. Dan tahan uji memberikan kita pengharapan bahwa kita tahu saat kita mengalami himpitan, Tuhan sedang menyediakan masa depan yang indah bagi kita, anak-anak pilihannya, bagi kita yang mau percaya kepadanya. Mungkin di sana, di tempat kalian masing-masing, di dalam hati kalian sempat bertanya, Tuhan, kenapa aku harus memiliki hal yang buruk seperti ini? Kenapa seperti ini? Jangan sedih. Yusuf pun mengalaminya, tapi Yusuf pun melihat dan akhirnya menyadari bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, supaya rancangan indah Tuhan itu terpenuhi. Jadi jika sekarang kalian memiliki rasa sedih seperti itu, mulai berdoa dan mulai katakan, Tuhan, aku mau belajar bertekun. Tuhan, izinkan aku menjadi tahan uji setelah melewati ini semua. Dan Tuhan, izinkan aku tetap berharap kepadamu, berharap pada rancangan indah yang Tuhan sudah berikan. Seperti di ayat hafalan yang nanti ini kalian akan baca nih ya. Kalau kalian dengarkan baik-baik nih nanti bagian ayat hafalannya, kalian pasti akan lebih mengerti apa yang Kak Wenda maksudkan. Jadi dengarkan baik-baik bagian ayat hafalan yang nanti. Nah, ya, lagu tadi semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Benar, Kak Wenda pun sekarang mau belajar untuk berkata, Tuhan, semua baik. Apa yang Tuhan lewatkan dalam hidupku, entahkah itu sesuatu yang membuatku menangis, sesuatu yang membuatku tertawa, sesuatu yang membuatku marah, kecewa, sukacita, Tuhan boleh izinkan supaya aku, Kak Wenda, dan kamu yang di rumah bisa jadi tekun, tahan uji, dan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Lalu tadi nih masih di Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, dan pengharapan tadi itu tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak akan sia-sia, tidak akan mengecewakan karena ada Roh Kudus yang di dalam hati kita yang akan mempersiapkan terus diri kita hingga mencapai rancangan Tuhan yang indah bagimu, bagiku, bagi kita semua. Jadi, ayo tetap semangat ya. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Ingat, semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita untuk rancangannya yang indah bagi kemuliaannya di masa depan kita. Terima kasih, tetap semangat ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari di bagian kreativitas. Dan pada siang hari ini Kak Sari akan ajak adik-adik untuk membuat kreativitas tentang Yusuf yang sedang berada di dalam sumur. Adik-adik mungkin pernah bermain ini, atau yang belum pernah, kita akan mulai bermain ya. Kita akan belajar bermain bersama. Karena istilahnya belajar sambil bermain itu ingatnya lebih panjang. Jadi ini kita akan buat, ini adalah sumurnya dan ini adalah Yusufnya. Lihat, Yusufnya lagi sedih. Ini ceritanya ketika Yusuf masuk ke dalam sumur yang kering. Dia dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Gitu. Kita akan buat bersama. Adik-adik bisa siapkan untuk gelasnya ini atau sumurnya ini terbuat dari gelas plastik atau gelas kertas. Nah, paper cup juga bisa ya. Atau kalau adik-adik nggak punya
gelas plastik, adik-adik bisa punya bungkus sereal seperti ini. Bungkus sereal seperti ini nanti bawahnya dilubangi gitu ya. Selanjutnya setelah gelas kita akan butuh biji-bijian atau tepung. Ini Kak Sari pakai tepung kentang ya, pakai tepung kentang karena tadi yang ada di rumah biar cepat ambilnya tepung kentang. Oke, apa gunanya tepung ini? Gunanya tepung ini itu untuk pemberat di dalam balonnya, pemberat di dalam balonnya. Dan kita juga butuh balon, ya. Kita juga akan butuh balon. Kita butuh lem, bisa lem uhu cair atau lem uhu kayak gini karena ini nanti fungsinya untuk merekatkan pitanya. Nah, seperti itu. Ini Kak Sari udah bikinkan dulu, udah Kak Sari rekatkan. Jadi ini nanti Kak Sari nggak pakai, tapi kan adik-adik butuh kan. Lalu Kak Sari akan butuh hiasannya seperti ini pita. Kak Sari butuh gunting, lalu benang atau tali ya, benang atau tali. Kak Sari pakainya benang karena adanya benang. Nah, kalau ingat kalau Kak Sari pernah bilang di kreativitas kita gunakan apa yang ada di rumah. Jadi nggak bikin repot papa mama. Lalu bisa juga lem, adik-adik bisa pakai lem ini. Nah, oke. Jadi ini bisa benang, bisa tali ya. Lalu Kak Sari juga pakai jarum dan pakai alat tulis. Oke, kita akan buat ini yang udah jadi tadi. Kak Sari akan buat untuk gelas plastiknya udah Kak Sari hiasi seperti ini. Kak Sari pakai pita yang ini tadi, ya kan? Sudah selesai ini. Dan selanjutnya Kak Sari akan kerjakan untuk Yusufnya dulu. Kita membuat Yusufnya. Ini Kak Sari udah isi setengah tadi, lalu kita isi penuh ya. Kak Sari akan pakai biji kacang hijau. Kak Sari akan isi lagi. Kalau adik-adik nggak punya biji kacang hijau di rumah, bisa tepung ini ya, bisa tepung ini untuk adik-adik bisa bikin. Jadi kalau nanti tepung tuh pakai alatnya lagi ya, yang pakai sedotan itu untuk masukin ke balonnya. Kalau adik-adik nggak punya balon, nah Kak Sari kasih tahu lagi, kalau adik-adik nggak punya balon di rumah, adik-adik tuh bisa pakai kain. Bisa pakai kain yang udah nggak dipakai, minta aja sama mama bikinin aku modelnya seperti ini dong, buat tempatnya dong gitu. Kalau sudah, balonnya bisa diikat, ikat biasa aja ya. Setelah diikat, kita akan membuat gambar wajahnya Yusuf. Yusuf itu tuh wajahnya tentu pas di dalam sumur lagi sedih ya adik-adik ya. Jadi akan kita buat gambarnya itu tuh sedih gitu, karena waktu itu Yusuf tuh masih belum tahu bagaimana rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sebentar Kak Sari lihat dulu contohnya. Kak Sari kurang pintar untuk bikin gambar ya. Tadi Kak Sari juga dibantu. Oke. Nah ini Yusufnya lagi sedih karena seperti yang udah Kak Sari bilang tadi, dia masih kaget ya kan. Aduh, abang-abang aku kok, kakak-kakak aku kok jahat ya. Kenapa mereka taruh aku di dalam sumur ini? Seperti itu. Dia masih bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Nah, jangan lupa kasih juga air matanya. Gitu. Selesai untuk menggambar wajahnya Yusuf. Oke. Lanjut. Alat tulisnya sudah selesai dipakai. Kak Sari akan masukkan jarumnya, masukkan benangnya ke dalam jarum. Lalu Kak Sari akan mulai tusuk dari bagian dalam untuk gelas plastiknya. Kak Sari tusuk dari bagian dalam. Oke, kita bawa keluar. Kita tusuk lagi di lubang yang sama. Oke, lalu kita keluarkan.
Udah, kita keluarkan dan sampai di atas kita tali. Nah, kita tali di sini. Talinya gampang, bisa tali mati, ya kan? Ditali aja, diikat. Kalau Kak Sari sih, karena Kak Sari biasa jahit, jadi Kak Sari talinya seperti ini ya adik-adik ya. Jangan lupa nanti ini jangan langsung dipotong, karena kalau sudah begini kita akan masukkan Yusufnya. Ditusuk lagi. Yusufnya balonnya ditusuk. Kita tahu ya bahwa ketika Yusuf itu di dalam sumur, dia hanya bisa menangis. Tetapi ketika Yusuf sudah tahu rencana Tuhan, dia mulai memuji Tuhan dan dia mengagungkan nama Tuhan. Jangan lupa, kalau kita lagi ada masalah, jangan pernah berpikir bahwa hanya hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan juga sedang mengerjakan hal yang baik loh. Ingat, semua hal yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Tanamkan dalam hati, kalau Tuhan mengerjakan yang baik buat Yusuf, Tuhan juga mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Amin. Lalu ditali. Oke, selesai ditali, baru kita gunting. Jangan lupa. Nah, jarumnya dikembalikan ke tempatnya ya. Ini adalah Yusuf di dalam sumur. Gimana sih cara mainnya? Cara mainnya tuh seperti ini. Wah, kata Kak Sari ini bisa dimainkan. Nah, cara mainannya seperti ini. Jadi ini kan begini, ya. Nah, Kak Sari. Seperti itu dia. Teman-teman, adik-adik nanti bisa lomba sama saudara di rumah. Berapa? Bisa berlomba ya. Bisa berlomba. Siapa yang menang dulu? Seperti itu. Jadi Yusufnya itu tuh dilempar ke dalam sumur. Nah, gitu ya. Oke adik-adik. Ya, gitu dulu dah. Seru ya. Kak Sari juga seru. Jadi kita akan buat tadi seperti Yusuf di dalam sumur seperti ini. Dan Kak Sari udah selesai contohkan. Nanti adik-adik bisa buat bersama-sama dengan teman-teman. Mungkin bisa di kelas Zoom atau di rumah. Ingat, untuk benda-benda berbahaya minta tolong papa mama atau kakak ya, yang sudah bisa pegang seperti jarum atau gunting. Oke, jadi adik-adik tidak terluka. Dan jangan lupa, kalau tidak punya gelas bisa juga bungkus sereal. Oke deh. Sampai ketemu lagi di kreativitas selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Nia. Oke, kalau ada Kak Nia di sini berarti waktunya kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Nah, tadi kan kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang jangan lupa kita siapkan dulu Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sekali lagi ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Bye-bye. Nah, gimana ibadah hari ini? Belajar banyak hal yang baru kan? Belajar tentang Yusuf, belajar kreativitas. Kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu memiliki satu rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi, ayo tetap semangat.
Kalau kalian nggak semangat, aduh, jangan kalah sama Kak Wenda yang sudah jauh lebih tua dari kalian. Jadi semangatnya jangan kalah ya. Nah, Kak Wenda ingatkan nih sebelum kita akhiri ibadah sama-sama, terus ya ikuti ibadah online kita dan terus juga cek terus nih Instagram dari Little Eagle Care Center. Siapa tahu ada sayembara menarik yang bisa kalian ikuti dan kalian pun juga bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Atau mungkin kalau kalian mau mengingat-ingat kreativitas kita yang sudah kita pernah lakukan, cek juga di Little Eagle Care Center Instagramnya. Oke, yuk kita mau akhiri sama-sama ibadah kita hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Kita berikan sikap yang terbaik untuk kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami, atas rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, mungkin bagi kami saat ini, kami belum tahu apa hal yang Tuhan siapkan bagi kami. Namun Tuhan, kami mau belajar berharap dan percaya bahwa segala sesuatunya akan Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kejahatan. Dan yang terlebih lagi, Tuhan, kami juga mau berkata, segala hal yang ada di dalam hidup kami yang Tuhan boleh izinkan untuk kami lewati, itu semua baik dan teramat baik. Supaya Tuhan, hidup kami bisa memuliakan Tuhan dan kami bisa sampai di titik di mana rancangan-Mu itu terjadi dalam hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Dan nanti ketika kami di surga bertemu dengan Engkau Yeshua, Engkau boleh berkata kepada kami, good job, great job, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Namun kiranya penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Sebelum berpisah, kita akan sama-sama menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh akan memelihara, memberkati, dan memelihara kita semua. Bapa Yahweh juga akan membuat wajahnya bersinar kepada kita, dan kemurahannya akan selalu melingkupi kita semua. Bapa Yahweh akan selalu menghadapkan wajahnya bagi kita semua, dan damai sejahteranya melebihi apapun akan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye. Ingat ya, semua baik, semua baik.